Narasumber yang pertama adalah Bapak Sambudi Hamali, CPLM. Selamat siang, Bapak Sambudi Hamali. Beliau adalah dokter ilmu manajemen dari Universitas Pajajaran. Saat ini beliau sebagai staf pengajar tetap di BINUS Business School Jakarta. Materi yang akan dibawakan oleh beliau berjudul Analisis Supply Chain Risk pada perusahaan importir bahan bangunan. Kepada Bapak Sambudi Hamali, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Indah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi kita saling berbagi yang pada hari ini dengan judul Analisis Supply Chain Risk pada perusahaan importir bahan bangunan. Yang mohon izin Bapak Ibu untuk yang begini, mohon maaf saya saat ini di tempat saya lagi hujan lebat, mungkin kalau nanti sinyalnya agak jelek, jadi saya mohon maaf. Ini saya di Bandung hari ini. Baik, ini sudah terlihat Bapak Ibu ya, di layar Bapak Ibu ya. Baik, saya langsung ke ada 4 bagian yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, itu tentang introduction, kemudian yang kedua behind the issue, kemudian yang ketiga what we do, dan yang terakhir terkait dengan improvement. Baik Bapak Ibu, jadi kami ini melakukan penelitian, kebetulan saya dengan mahasiswa saya di PT Grace Saniter Keramika Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang importir importir bahan bangunan, lebih fokus dalam penjualan granit ya, di mana granitnya diimpor dari negara China dan India. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi oleh PT Grace Saniter Keramika ini, yaitu yang pertama Bapak Ibu terkait dengan barang rusak dalam perjalanan. Nah, ini kami dapatkan data dari pihak perusahaan, ada dari bulan Januari sampai 2 Desember tahun lalu, yaitu ini mana untuk Januari contohnya barang pecah per dus itu ada 65, dan barang yang tidak sesuai ada 49 dus. Sampai di Desember itu makin meningkat Bapak Ibu, di Desember ada 145 barang yang pecah, kemudian barang yang tidak sesuai itu ada 68. Nah, kemudian yang kedua masalahnya Bapak Ibu adalah kondisi barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Ini dari Januari sampai dengan Desember ada beberapa. Yang pertama, jumlah barang dipesan biasanya kita 2 bulan sebelumnya udah memesan, kemudian nanti baru 2 bulan kemudian akan datang. Nah, jadi di 2 bulan sebelumnya di Januari, berarti di bulan November sudah kita pesan itu 42.492, namun kemudian yang sampai hanya 32.532. Begitu terus sampai di Desember itu didapati di Desember itu di pesan 2 bulan sebelumnya sebanyak 130.203, tapi yang sampai hanya 111.819. Nah, dari permasalahan ini, kemudian kami coba mereview ke beberapa penelitian terdahulu dalam mengatasi masalah seperti ini. Kemudian kami dapati dari 2 penelitian terdahulu terkait dengan adanya masalah supply chain risk ini. Penelitian dari Sony, Redtor, dan Singh itu menganalisis risiko yang ada dalam rantai pasokan makanan yang mudah rusak atau perishable food. Dan untuk menentukan strategi mitigasi risiko yang paling efektif, mereka menggunakan integrated approach for risk of analysis and mitigation atau IRAM ya, yang mengintegrasikan interpretative structural modeling atau ISM, kemudian risk priority number atau RPN, dan risk mitigation number atau RMN. Kemudian yang kedua, penelitian dilakukan oleh Suga Tasdasa, Wakumbura, Pereira, dan Tibotuwawa tahun 2021. Mereka juga sama menggunakan metode ISM yang diajukan dengan RPM dan RMN untuk menyelidiki faktor-faktor risiko yang terkait dengan gudang yang dikontrol suhu dengan tujuan meningkatkan kinerja food chain jangka panjang. Nah, dari sini kemudian kami coba membuat research problem. Jadi yang pertama
tipe risiko apa saja yang berada dalam tingkat level tertinggi yang berkaitan dengan risiko rantai pasok yang terjadi di PT Grace Saniter Keramika Indonesia. Setelah itu, selanjutnya adalah kita ingin tahu penyebab risiko apa saja yang menjadi prioritas pada rantai pasok di PT Grace Saniter Keramika Indonesia. Dan yang ketiga, strategi mitigasi apa saja yang menjadi prioritas yang digunakan dengan tepat pada rantai pasok di PT Grace Saniter Keramika Indonesia. Nah, dari sini kemudian langkah-langkahnya, step pertama untuk mengetahui tipe risiko yang berada pada level tertinggi, kami lakukan dengan menggunakan metode ISM, yaitu Interpreted Software Modeling, dan MICMAC ya. Kemudian yang setelah itu, step kedua, untuk mengetahui penyebab risiko apa saja yang menjadi prioritas pada rantai pasok di PT Grace Saniter Keramika Indonesia itu, kami gunakan risk priority number. Yang terakhir, untuk mengetahui strategi mitigasi, kami gunakan risk mitigation number atau RMN. Baik, nah kemudian dari sini kami lakukan yang pertama langkah interpretatif structural modeling. Ini ada 8 langkah. Yang pertama, kita berdasarkan dari kami melakukan wawancara kepada pihak perusahaan, itu kami mengidentifikasi tipe risiko apa saja yang terdapat di dalam supply chain risk mereka. Nah, ini dari wawancara, ini ada 6 tipe risiko. Yang pertama, supplier capability, jadi artinya kemampuan supplier nih dalam memenuhi apa yang perusahaan minta. Kemudian kedua, forecast error, ini karena begitu perubahan yang begitu terus-menerus terjadi, sama apalagi setelah adanya perang Ukraina dengan Rusia, ini banyak yang forecast yang sudah kita rencanakan ternyata berubah. Kemudian yang ketiga juga masalah transportasi, ini juga sama, jadi juga menyebabkan risiko-risiko tadi, ada keterlambatan dan barang rusak. Kemudian yang keempat, disruption, ini faktor eksternal terutama ya dari luar yang tidak bisa kita indikan, pertama cuaca, kondisi cuaca. Kemudian yang kelima, production issue, ini terkait dari China sendiri. Kadang mereka ada, sebagai contoh pas libur Imlek, ada beberapa libur yang tidak sama dengan kita, sehingga akan menyebabkan produksi itu tidak sesuai dengan apa yang kita sudah pesan. Yang terakhir, adanya regulasi yang suka berubah. Nah, dari 6 tipe risiko ini, kemudian langkah keduanya kami melakukan hubungan antar tipe risiko ini. Jadi di sini kita akan lihat hubungan, jadi ada ini yang I ke J gitu ya. Nah, artinya di sini ada supplier capability ini hubungannya dengan regulasi gimana. Jadi kalau di sini kita akan semua ya, kemudian supplier capability terhadap J1 terhadap 2, terhadap 3, dan seterusnya seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini kami petakan, jadi untuk contoh supplier capability dan regulasi itu A itu berarti adalah bahwa variabel risiko I dipengaruhi oleh J. Jadi berarti regulasi ini dipengaruhi oleh supplier capability. Artinya bahwa supplier capability ini dipengaruhi oleh variabel regulasi. Jadi kemampuan supplier itu tentu saja tergantung regulasi yang ada. Begitu seterusnya, Bapak Ibu, supplier capability kemudian terhadap production issue, ini juga hubungannya adalah A, artinya production issue ini mempengaruhi kapabilitas dari supplier ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan seperti ini, nah selanjutnya kita lakukan riskability matrix. Jadi kita berubah jadi yang tadi di langkah sebelumnya kita ubah menjadi binary 0 dan 1. Jadi sini untuk yang nilai A, nah ini ada 2 ya, jadi A dan digabung. Jadi untuk yang A itu nilainya jadi 0 ya Bapak Ibu, kemudian yang X itu saling berhubungan, itu nilainya 1. Nah, kemudian dari sini kita lanjutkan dengan membuat transitivity matrix ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengetahui driving power ini secara horizontal tentukan, kemudian secara vertikal ini adalah dependence power. Jadi di bawah berarti dia mempengaruhi ya, kemudian kalau di kanan dia dipengaruhi. Nah, di sini kita jumlahkan Bapak Ibu, supplier capability, driving power-nya adalah 3, kemudian forecast error 2, dan seterusnya Bapak Ibu sampai dengan regulasi itu secara horizontal jumlahnya 4. Artinya regulasi ini punya kekuatan mempengaruhi yang lain sebesar 4.
Kemudian untuk yang dependent power, ini kita secara vertikal kita jumlahkan, ini regulasi, ini 2, dan seterusnya, ini sampai nanti di display capability. Dan totalnya 21. Oke, setelah itu kita rubah lagi Bapak Ibu, di sini kita lihat untuk level-levelnya ya. Jadi reachable set ini artinya bahwa dia mempengaruhi diri sendiri dan juga mempengaruhi orang lain, dan kemudian kalau antecedent dia mempengaruhi diri sendiri dan juga dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kita lihat di sini untuk contoh supply capability ya, di sini kita lihat bahwa dari tabel yang sebelumnya Bapak Ibu ya, dari yang ini, bahwa ini A dan 1. Jadi di sini A itu adalah dipengaruhi oleh J dan kemudian X saling berpengaruh. Maka di sini nilainya jadi kita rubah ya Bapak Ibu, ini bahwa dia 1 ini dipengaruhi oleh dia sendiri, kemudian oleh 2, oleh 4, oleh 5, oleh 6. Kemudian kalau reachability dia dipengaruhi ya, dia mempengaruhi terhadap 2, terhadap 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kita buat level. Levelnya di sini yang sedikit sekali dipengaruhi, maka di level pertama. Terus sampai nanti kita dapatkan yang contoh ini disruption ini severity-nya ini 5 ya. Jadi di sini level 5. Nah, setelah itu kita buat conical matrix Bapak Ibu. Ya, dengan menggabungkan antara tadi di langkah keempat dengan langkah kelima. Nah, setelah itu kita buat grafiknya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita buat seperti ini ya, diagramnya, ya. Yang seperti ini dari tadi itu kita buat. Jadi forecast di level pertama, kemudian transform persistent issue dan supply capability di level 2, regulasi di level ketiga, kemudian production issue di level keempat, dan terakhir disruption di level kelima. Nah, kemudian kita buat model ISM-nya, jadi dari yang seperti yang di langkah ke-7, kita lebih seperti ini. Jadi forecast itu dipengaruhi oleh transformasi isu dan supply capability. Kemudian juga ini turun lagi ke bawah, bahwa untuk transformasi isu dan supply capability dipengaruhi oleh regulation, kemudian production issue mengaruhi regulation, dan terakhir disruption mengaruhi yang di atasnya semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sudah kita dapatkan seperti ini, kita lanjut dengan metode micmac ya. Ya, kita buat matriknya Bapak Ibu seperti ini, sehingga bisa kita lihat digambarkan di sini bahwa ada kuadran ya, A, B, C, dan C. Di sini yang kita lihat antara dependent dengan risikonya. Jadi di sini ada kuadran A, kemudian kuadran B yaitu dependent variable, kuadran C tinggi variable, dan kuadran D itu independent variable. Nah, yang seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan lagi kepada para manajer di sana, pendamping di sana, melakukan lagi wawancara mendalam. Kemudian juga kita berikan questionnaire kepada mereka untuk selanjutnya menghitung prioritas risikonya dari masing-masing yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini ada 16 risiko yang terjadi, yaitu kemudian kita hitung dengan risk predicting number. Di sini ada severity, occurrence, dan detection. Ini sudah kita lakukan dengan memberikan questionnaire kepada mereka, kemudian mereka jawab. Ini kita dapatkan hasil seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lakukan uji validitas terhadap hasil yang sudah kita dapat tadi, question tadi, maupun di relatabilitas. Ini ada beberapa yang ternyata tidak valid, ya, yaitu di S15 ini pengecekan barang secara tiba-tiba ini tidak valid, ini tidak kita lanjutkan untuk analisa berikutnya. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu, kita masing-masing semua ya, baik severity, kemudian occurrence maupun detection-nya kita lakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap questionnaire yang sudah dijawab oleh para pegawai dan pimpinan di sana. Kemudian lanjut kita menentukan RPN-nya, risk priority number-nya. Jadi di sini kita dapatkan untuk yang kondisi cuaca itu nilai RPN-nya, risk priority number-nya 100. Kemudian untuk kondisi 96, kemudian kegagalan dalam produksi barang yang tidak sesuai standar 80, dan seterusnya Bapak Ibu, sampai di peraturan pemerintah itu nilainya risk priority number-nya ada 36. Nah, ini jadi dari sini kemudian kita lanjutkan dengan strategi mitigasinya. Rangkaian ketiga itu dari sini kita berikan kode dulu ya masing-masing ya untuk
kita lihat dari pertama koordinasi kondisi dengan, jadi kita tanyakan juga nih, kita lakukan kalau yang ketiga ini kita lakukan FGD kembali, focus group discussion dengan para pimpinan di sana, yang kita tanyakan dari hasil risiko-risiko yang terjadi tadi, kemudian kita apa yang harus kita lakukan untuk mitigasi tersebut ya. Jadi dari diskusi ini kemudian kita dapatkan ada beberapa mitigasi. Yang pertama koordinasi kondisi dengan baik ya, itu yang di kode M1. Kemudian yang kedua menyiapkan plan atau rencana untuk setiap kondisi. Kemudian yang ketiga mengkonfirmasi limit pengiriman ke pabrik. Kemudian yang keempat mengembangkan secara darurat. Jadi ini semua rencana mitigasi ini kita dari diskusi bareng-bareng dengan para pimpinan di sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian sampai ada 16 untuk rencana mitigasi ya terhadap yang sebelah kiri itu ya, penyebab risikonya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kemudian kita lakukan hasil perhitungan pengukuran Bapak Ibu. Nah di sini masing-masing tadi mitigasi tadi M1 sampai 16 ini sudah kita dapatkan nilai perhitungannya. Nah kemudian dari sini kita lihat bahwa kita urut lagi setelah itu ya. Jadi yang M2 itu ternyata itu adalah mitigasi yang utama, yang pertama ya, dengan nilai 740. Kemudian yang kedua adalah M1 ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah M9. Kemudian yang keempat M8 dan seterusnya Bapak Ibu sampai yang ke-16 itu adalah M11 ya. Nah, kemudian ini juga kita lakukan diarahkan kemana saja nih. Jadi untuk M2 ini untuk yang risiko tadi, risiko 1 sampai dengan risiko 15 ya seperti itu. M2. Nah, ini dari hasil perhitungan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pada akhirnya setelah itu kami dengan para manajer dan pimpinan di sana kita akan lakukan improvement dari ini, bahwa kita dapatkan ada 5 penyebab risiko yang menjadi prioritas, yaitu cuaca, kemudian kondisi pasar yang mudah berubah, kemudian kegagalan dalam produksi barang, yaitu barang tidak sesuai dengan standar, kemudian bencana alam, ya ada yang bencana alam, ya tentunya seperti itu, kemudian perebutan barang yang tidak menentu. Ya, kemudian dari yang 5 penyebab risiko tadi, ya ada kita masalah dari keterlambatan tadi, maka ada 5 strategi mitigasi yang tepat pada spreadsheet-nya, yaitu yang pertama yaitu membuat plan dengan dalam segala kondisi, di kondisi apapun kita sudah punya rencananya. Kemudian yang step kedua adalah kita koordinasikan semuanya dengan baik ya, semua rencana tadi kita koordinasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga melakukan pengecekan secara berkala untuk peraturan pemerintah ya, jadi sehingga kita bisa antisipasi apabila ada perubahan terkait dengan tarif dan lain-lain. Kemudian yang keempat kita mengembangkan rencana darurat ya. Jadi kalau sudah yang 3 tadi sudah ini, kita pun harus siap untuk ada rencana darurat seperti apa agar tidak terjadi lagi risiko yang lebih dalam gitu ya. Yang terakhir adalah kita sesuaikan harga barang. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya, nanti mungkin ada itu bisa yang kita diskusi tanya jawab. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Indah. Terima kasih banyak Pak Bapak Sambudi atas pemaparannya. Menarik sekali ya, kita bisa belajar bagaimana memitigasi resiko dengan berkaca dari problem yang kita hadapi sebelumnya.